wabarakatuh. Selamat datang di kelas seni budaya. Anak-anak sekalian, kita akan belajar seni budaya. Dalam belajar seni budaya ini kita akan membahas banyak hal terkait dengan apresiasi kesenian, apresiasi seni, maupun apresiasi yang lain yang terkait dengan kegiatan berkesenian dan berkreativitas. Jadi, perhatikan, kita ikuti selanjutnya yaitu materi tentang musik barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke dalam materi ya, pertemuan pertama yaitu konsep musik barat. Musik barat yang kita pelajari ini berada pada KD 3.1.4.1 materi seni budaya musik. Nah, anak-anak sekalian, kelas 11 baik IPA maupun IPS, musik barat adalah musik yang berasal dari barat. Sekarang ini berkembang pesat di Indonesia karena telah mempengaruhi bangsa kita. Jadi awal masuknya sampai ke Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan musik di Indonesia, dan biasanya digunakan untuk berbagai hal ya, berbagai fungsi, berbagai kepentingan, baik pendidikan, politik, hiburan, agama, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, musik barat itu dibagi menjadi tiga utama. Ada tiga konsep utama. Ada yang disebut musik modal. Nah, musik modal adalah karya musik yang berasal dari jajaran satu nada dengan jarak interval tertentu, dan masing-masing not tangga nadanya tidak memiliki hubungan ya khusus, ya tidak memiliki hubungan khusus kecuali nada dasar yang merupakan pusat ya. Jadi musik modal itu biasanya adalah cenderung monofonik ya, bersifat monopolik dan memiliki satu nada dasar, dan masing-masing not tangga nadanya tidak memiliki hubungan khusus. Kecenderungannya adalah horizontal, jadi nada atau notasi yang dimainkan itu horizontal, sifat monofonik atau satu suara. Berikutnya adalah contoh musik modal, biasanya untuk iringan gereja. Jadi perkembangan musik barat di awal musik modal itu adalah untuk iringan gereja. Musik monofon yang sangat terkenal di abad ke-7 adalah lagu Gregorian. Jadi Gregorian ini salah satu pencetus untuk musik monofonik atau satu suara. Lalu berikutnya berkembang lagi, muncul karya Claude Debussy yang berjudul, salah satu yang terkenal adalah Epigraphs Antique. Lalu Schubert yang berjudul Falling Straw. Nah, ini sangat terkenal lagu tersebut. Tugas kalian adalah simak lagu tersebut, dengarkan lagu yang tadi Paras disebutkan. Lalu berikutnya ada lagi yaitu musik tonal. Nah, musik tonal merupakan sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Nah, jadi tidak hanya monofonik, tapi bisa saja ini menjadi rangkaian yang vertikal ya, ataupun horizontal, memiliki pusat nada yang didengar atau juga kita dapat rasakan. Artinya notasinya tidak berdiri sendiri ya, rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja, tapi juga vertikal, dan setiap notnya tidak berdiri sendiri ya. Ciri musik tonal itu biasanya memiliki tangga nada diatonis mayor maupun diatonis minor, lalu bersifat polifonik ya. Polifonik adalah banyak suara ya. Kalau monofonik satu suara, kalau polifonik adalah banyak suara. Bersifat vertikal dan horizontal, artinya dapat didengarkan di konsep melodi maupun nada-nadanya secara vertikal maupun horizontal ya, bisa diaransemen lebih luas lagi. Lalu ada iringan ya, iringan dan memiliki standar harmonis atau memiliki standar ilmu harmoni. Jadi bisa saja dibentuk 2 suara, 3 suara, 4 suara seperti itu, dan kecenderungannya tidak memiliki nada dasar, dan sistem nada yang digunakan adalah 12 nada. Lalu anak-anak sekalian, contoh karya musik tonal adalah Für Elise karya Beethoven, lalu Giovanni karya Mozart, lalu musik jazz. Nah, musik jazz itu horizontal dan vertikal, jadi banyak improvisasi di dalamnya. Berikutnya adalah musik atonal.
Nah, musik atonal ini merupakan musik yang dimainkan atau ditulis tanpa memperhatikan kunci atau chord tertentu. Musik yang tidak memiliki nada spesifik, tidak dalam kunci spesifik, atau tidak memiliki chord spesifik, karena itu tidak memiliki not induk atau chord spesifik, ya seperti itu. Jadi ciri khasnya atonal adalah tidak memiliki nada dan kunci spesifik, tidak memiliki akord, jadi kecenderungannya acak, ya abstrak, tidak enak didengar jika dimainkan oleh orang yang bukan ahlinya. Jadi contoh musik atonal ini adalah musik abad ke-20. Contohnya ada Histoire du Soldat, itu salah satu contoh karya lagunya. Jadi banyak sekali musik-musik avant-garde, ya istilah avant-garde itu adalah garda utama. Garda pertama ini masuk nanti ke arah musik kontemporer. Jadi ini salah satu pencetusnya di musik barat itu, ya itulah musik atonal ini untuk musik kontemporer atau musik avant-garde, ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam unsur musik. Unsur-unsur musik jelas adalah salah satu pembentuk, dikatakan musik menjadi salah satu bagian yang utuh. Maka ketika ada unsur-unsur musik ini, unsur-unsur musik ini akan menjadi satu hal yang sangat penting yang bisa diberikan atau ditambahkan ke dalam musik. Jadi unsur-unsur musik ini merupakan dasar bahwa sesuatu bunyi itu bisa dikatakan musik. Ya, unsur-unsur musik itu ada yang paling sederhana adalah nada. Ya, ada nada, ada ritmik, lalu ada harmonisasi, harmoni, lalu ada juga dinamika dan tempo. Dan ada banyak hal lagi unsur-unsur musik lain yang menunjang, yang mendukung. Nah, berikutnya kita akan membahas nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal. Nah, juga dibilangnya memiliki frekuensi tetap, ya. Jadi ada semacam nada berdasarkan jarak, ya, jarak interval nada, atau nada berdasarkan hertz, ya, relativitas nada. Jadi punya ukuran, ya, ada frekuensi. Ya, dalam teori musik setiap nada memiliki tinggi nada, ya, tinggi rendahnya nada, atau memiliki tala, ya, istilahnya tala. Tala menurut frekuensi yang tadi Pak Su sampaikan, ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Nah, istilah nada sering dipertukarkan penggunaannya dengan notasi, ya, walaupun kedua istilah tersebut memiliki perbedaan arti. Ya, malah ada yang bilang notes, gitu, ya, itu padahal berbeda arti, ya. Nada dalam not dibedakan bentuknya menjadi 3, yaitu not angka, lalu not huruf, lalu berikutnya adalah notasi balok, ya. Berikutnya adalah notasi balok. Nah, oke. Berikutnya tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan irama lagu, ya, dalam satu lagu yang dimainkan. Maka semakin besar nilai tempo dari lagu tersebut, maka semakin cepat lagu tersebut. Unsur tempo itu dalam seni musik digolongkan menjadi 8, yaitu largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro vivace, dan presto. Nah, tempo menjadi hal yang pokok dalam bermusik. Jika tempo tidak tepat, maka seorang penyanyi bisa saja akan menyanyi lebih cepat dari iringan musiknya. Ukuran dari tempo sendiri adalah beat. Beat merupakan rujukan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Sebagai contoh, apabila ada sebuah lagu dengan beat MM, nah, MM itu disebut metronom Melzel, ya, penemunya adalah Melzel, itu 60, berarti dalam 1 menit itu ada 60 ketukan. Lalu berikutnya adalah dinamika. Dalam seni musik dapat diartikan sebagai tanda untuk memainkan nada. Memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut, ya, itu disebut dengan dinamika. Jadi memiliki istilah tersendiri dalam permainan seni musik, seperti piano. Piano artinya lembut. Pianissimo, ya, pianissimo artinya sangat lembut.
Lalu mezzo piano artinya setengah lembut, mezzo forte setengah keras, forte keras, fortissimo adalah sangat keras. Selain itu masih ada lagi tanda dinamik lainnya yang digunakan, yaitu crescendo, descrescendo. Crescendo merupakan penanda agar musik dimainkan dengan keras, sedangkan decrescendo menandakan agar musik dimainkan dengan lembut. Nah, kalian bisa melihat dalam PowerPoint yang sudah ditampilkan. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah unsur-unsur terpenting dalam membuat lagu. Jadi lagu akan utuh ketika unsur-unsur itu muncul. Tapi lagu juga bisa saja tidak ada unsur-unsur ini. Nah, ini akan lebih berperannya adalah bisa dikatakan adalah musik-musik yang memiliki ciri khas tertentu. Nah, biasanya adalah musik-musik kontemporer. Ya, musik kontemporer atau dalam ranah ini adalah avant-garde ya, dan sebagai dasarnya itu biasanya unsur-unsur ini, dinamika, tempo dan lainnya bisa berperan sangat agresif. Artinya bisa berubah dengan cepat, dinamika bisa berubah dengan cepat dan lain-lainnya. Nah, ini kita akan pelajari di kelas 12 tentunya. Berikutnya kita akan menguatkan kembali bahwa dinamika merupakan unsur yang paling kuat menunjukkan emosi. Jadi perasaan yang terkandung dalam sebuah karya seni itu akan muncul jika dinamika dimainkan dengan sebaik-baiknya. Dinamika dapat menunjukkan sebuah karya seni musik memiliki nuansa, ya, nuansa sedih, riang, agresif, datar, gembira, dan lain sebagainya. Jadi pendengar bisa berimajinasi, berperan di dalamnya jika dinamikanya mampu dirasakan oleh para pendengar. Ya, jadi ini bagian dari unsur-unsur musik barat. Nah, anak-anak sekalian, karena sudah menyimak konsep musik barat, unsur-unsur musik barat, nah ini kalian pelajari di rumah, lalu berlanjut ke UKBM, unit kegiatan belajar mandiri. Jadi setelah ini selesai, kalian tugas secara mandiri di rumah, kerjakan tugas UKBM yang diberikan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Dilihat tugasnya pada PowerPoint yang ada di hadapan kalian. Sampai jumpa lagi, bertemu lagi di minggu depan bersama Pak Restu. Tetap bersemangat, berkesenian selama air seni masih dikandung badan. Sukses untuk kalian, tetap dari rumah belajarnya, tetap bersemangat walaupun kondisi pandemi, dan tetap fokus dalam mengikuti seluruh pelajaran dan berapresiasi seni budaya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.